berapa waktu ini dan sebenarnya sudah berapa bulan belakangan ini, karena banyak sekali peristiwa-peristiwa. Kemudian juga MBG ini kan menjadi sorotan masyarakat Indonesia karena menelan APBN yang sangat besar begitu ya, 300 triliun lebih, kemudian juga menyedot juga dari anggaran pendidikan sehingga berdampak banyak. Dan ini dapat pemirsa atau warga Papat yang belum mengetahui tentang prediksi saya berkaitan dengan MBG bisa menyaksikan di konten sebelumnya. Baik warga Papat, berkaitan dengan APBN, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan rupiah yang kian melemah, IHSG per hari ini 21 Mei 2026. Tadi pagi saya sempat melihat ya di media beberapa informasi terkait IHSG juga sudah minus, di titik lemah juga ya, di minus 2%. Artinya di sini kan kondisi belum ada perubahan yang signifikan. Kemudian ditambah lagi dengan adanya PP nomor 21 2026 terkait ekspor SDA, sumber daya alam yang akan dialihkan ke melalui satu pintu, yaitu Danantara ya, ini BUMN ya. Ini salah satu prosedur baru lagi, sehingga inilah yang membuat kalau warga Papat di sini mengetahui banyak sekali ya para investor yang angkat kaki. Ya, nah inilah kepastian hukum, kejelasan dari kondisi ya di Indonesia ini sendiri yang banyak sekali perubahan-perubahan, sehingga inilah membuat para investor ini menjadi satu panik, kedua mungkin juga hilang rasa kepercayaan untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Dan ini kan semakin membuat kondisi yang semakin tidak stabil saat ini. Nah, berkaitan dengan ini tentunya ada satu sosok, satu tokoh ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Keuangan atau biasa disapa dengan Pak Purbaya, Pak Pur ya. Nah, di sini kali ini saya akan melihat sosok Menteri Keuangan ini, Pak Purbaya ini, apakah beliau mampu untuk kinerjanya beliau ini untuk menata, merapikan begitu ya. Kalau kita lihat belakangan ini kan banyak sekali sepak terjang beliau, seperti yang terjadi beberapa waktu kemarin gitu ya, dari Dirjen Bea Cukai yang ya itu kemudian ya dicopot, kemudian ternyata ini ada mendapat suap begitu ya. Nah, ini kan salah satu dari kiprahnya Pak Purbaya yang cukup berani. Di sini kita akan melihat bagaimana dampaknya. Ya, dampaknya apabila ekonomi Indonesia stabil, artinya dampaknya akan menjadi lebih baik ke depannya. Tapi apabila terjadi hal-hal yang tidak ada perubahan atau justru menjadi suatu kemerosotan, maka saya akan melihat juga dengan mata batin saya dengan bantuan kartu tarot sejauh mana yang perlu diantisipasi dan diwaspadai oleh masyarakat Indonesia tentunya, dan juga para pemimpin seharusnya. Baik warga Papat, sebelum saya memulai prediksi dan menshuffle kartu tarot ini, tidak lupa saya ingatkan kepada pemirsa dan warga Papat untuk menekan lonceng, kemudian subscribe channel YouTube Kiblat Papat ini agar selalu mendapat informasi update ketika kami mengupload ya konten-konten Kiblat Papat, karena Kiblat Papat selalu memberikan update terkini dan selalu ya membaca atau memprediksi dengan mata batin yang paling tajam, yang paling akurat dan paling tepat. Baik warga Papat, saya akan memulai memprediksi dengan menggunakan kartu tarot seperti biasa. Saya akan menshuffle kartu tarot, mengambil 3 kartu tarot dan mengambil satu bottom deck card dengan pertanyaan, apakah Menteri Keuangan Bapak Purbaya bisa ya menstabilkan kondisi ekonomi, kondisi keuangan, merevisi banyak hal sekali PR beliau hari ini, dan bagaimana kondisi ekonomi, keadaan politik juga. Ketika ekonomi baik-baik saja tentunya politik akan aman, tapi ketika ekonomi terjadi ya runtuhnya ekonomi, mata uangnya runtuh, tentunya akan berdampak ke politik, suhu politik di Indonesia. Baik.
Satu kartu tarot ini jumping card ya, Ace of Swords, kartu pertama. Kemudian kartu yang kedua The Hermit, kartu yang ketiga Death. Kemudian bottom deck cardnya adalah Queen of Swords. Baik, pertanyaannya tadi adalah ini sosok dari Pak Purbaya ya, Menteri Keuangan, apakah beliaunya mampu untuk menstabilkan atau ya setidaknya pada saat ini ya kondisi ekonomi APBN yang terjadi ya bocor di mana-mana begitu ya, terjadi pemborosan yang luar biasa untuk MBG tentunya, kemudian untuk belanja ya, belanja negara yang sangat besar, kemudian ini tidak berimbang sekali dengan income atau pendapatan negara, bahkan di sini mendapat atau apa ya, hutang negara yang berlipat-lipat lebih di tahun ini lagi gitu ya. Nah, di sini di kartu pertama adalah Ace of Swords. Ace of Swords ini adalah kartu as dari pedang. Jadi begini, Pak Purbaya ini dipilih, dianggap adalah seorang ekonom yang mampu, yang handal, yang memiliki kemampuan untuk untuk mengendalikan situasi-situasi krusial saat ini yang dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia untuk dapat ya menstabilkan kondisi ekonomi, memahami betul ya, kalau kita lihat track recordnya beliau kan cukup luar biasa ya, pengalaman beliau, kemudian backgroundnya beliau sebagai ekonom gitu ya, diakui bahwa beliau adalah orang yang mumpuni untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Nah, di sini Ace of Swords adalah beliau dianggap orang yang mampu mengambil keputusan, mampu membaca situasi, dianggap capable ya untuk melakukan banyak hal, menata gitu ya keuangan, bahkan mungkin di sini ketika terjadi hal-hal di di lingkungan Kementerian Keuangan ini, beliau tidak akan dengan segan dan sungkan gitu ya untuk melakukan tindakan-tindakan tegas dalam merapikan begitu ya. Ini yang diharapkan, ada Ace of Swords, dan ini memang bagian dari karakter beliau. Bisa kita lihat ketika beliau baru terpilih pada awal akhir tahun lalu ya. Pada akhir tahun lalu beliau terpilih sebagai Menteri Keuangan. Nah, di sini kartu kedua adalah The Hermit. Kembali lagi, The Hermit ini adalah sosok seperti orang yang bijaksana. Di sini terlihat membawa lentera, membawa lampu begitu ya. Orang yang memang dalam melakukan pekerjaan, tindakan begitu ya. Pak Purbaya ini selalu melihat dengan terang benderang, kemudian dengan bijak. The Hermit ini bijak, orang yang mampu untuk melakukan segala sesuatunya, memiliki ketegasan gitu ya, dalam arti tidak melihat apakah ini teman begitu ya, sehingga beliau tidak berani untuk ketika dia salah, tidak berani untuk memecatnya atau menyingkirkannya, atau untuk bahkan itu tadi melakukan audit terhadap institusi ini atau orang ini begitu ya. Di sini ada kartu The Hermit. Bijaksana sekali, orang yang mampu menjadi cahaya juga, memberi terang gitu ya dalam situasi yang saat ini gelap gulita. Kita lihat banyak, kita harus akui banyak sepak terjang dari Pak Purbaya ini yang bagus begitu ya. Terobosan beliau juga oke, banyak hal. Tapi di sini kan PR bagi Pak Purbaya ini sangat banyak. Ya, kalau saya melihat di sini, beliau satu sosok orang baik, orang yang mumpuni, orang yang memiliki integritas ya dalam bekerja begitu ya, orang yang sebenarnya memiliki pendirian yang teguh begitu ya, orang yang memiliki percaya diri yang sangat tinggi begitu ya, memiliki kecerdasan tentunya. Hanya saja di sini apakah circle beliau ya, karena di sini kan Pak Purbaya tidak bekerja sendiri, ada banyak sekali ya terkait ya dengan Kementerian Keuangan ini saja, ada banyak lapisan,
apakah di circle-nya beliau ini adalah orang-orang yang capable juga. Orang-orang yang satu visi misi dengan beliau untuk mampu menuntaskan, membereskan, menata semua kondisi ekonomi Indonesia ya, APBN Indonesia yang hari ini benar-benar sudah sangat di titik nadir begitu ya, kondisi yang tidak baik-baik saja. Apakah mampu? Kalau kita lihat hari ini pasca ya dari pidato Presiden di gedung DPR RI kemarin begitu ya, salah satunya adalah memutuskan menandatangani menaikkan ya PP 21 tahun 2026 tentang aturan ekspor baru sumber daya alam gitu ya Indonesia yang harus melalui satu pintu, yaitu melalui BUMN, yaitu Danantara yang baru dibentuk. Kalau tidak salah kurang lebih setahun Danantara ya. Hanya saja di sini kan Danantara juga masih banyak sekali tanda tanya publik, banyak belum yang mengetahui Danantara ini apa. Kemudian juga saya beberapa waktu lalu juga berusaha mencari informasi karena di sini sudah setahun kok tidak ada transparansi gitu ya, keuangan dipublishkan, seharusnya kan ada karena ini BUMN gitu ya. Kemudian juga Danantara ini kan banyak sekali informasi-informasi yang cukup meragukan. Jangan sampai ini justru ya menjadi suatu permainan baru. Danantara ini sendiri kan BUMN baru ya begitu. Nah ini yang harus mungkin belum ada track recordnya begitu loh. Ya, ketika belum ada track record ini kan orang ragu untuk investasi asing terutama begitu ya. Kemudian juga apakah capable tadi gitu ya untuk mampu mengelola sebagai eksportir tunggal begitu. Nah, inilah yang menjadi PR juga dari Kementerian Keuangan untuk melihat lebih jauh apakah mampu di sini untuk benar-benar ini bekerja dengan profesional. Karena di sini ketika kita melihat kondisi hari ini ya, banyak investor yang cabut, yang meninggalkan begitu ya, tidak, artinya kan tidak ada kepercayaan, trust issue ya, hilang rasa percaya untuk investasi di Indonesia karena tidak ada kejelasan, kepastian hukum begitu ya, aturan yang berubah-ubah gitu, sirkulasi yang berubah-ubah dalam sistem di Indonesia ini gitu ya, hari ini A, besok B, sehingga ini kan membuat para investor terutama ragu, apalagi hari ini dengan rupiah yang sangat anjlok begitu ya, lemah begitu. Kemudian di sini kartu ketiga saya. Kartu ketiga adalah kartu death. Ya, kartu death ini adalah kartu kematian, kartu yang menyatakan bahwa maaf ya di sini ya. Ini yang saya melihat tadi sudah bagus di depan, tapi di sini menunjukkan kartu ketiga, ini kartu yang chaos. Kartu yang selesai begitu. Nah, begini, beberapa waktu terakhir ini publik juga meragukan. Ya, jika warga Papat mungkin melihat begitu atau mengikuti perkembangan dari kiprahnya Pak Purbaya, mulai meragukan, mulai menyaksikan bahwa ketegasan, keputusan, kebijakan yang beliau ambil ini ada realisasi atau ini only only talk. Gitu, hanya omong-omong saja begitu ya. Jadi tidak ada realisasi yang nyata. Bahkan di sini kan beberapa kali ya beliau juga menjawab dengan tidak jelas begitu. Saya lihat di beberapa media ketika ditanya oleh pers begitu ya terkait bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kebijakan tentang ini, termasuk ketika membahas untuk gaji seperti yang saya sampaikan di konten sebelumnya gitu ya, gaji untuk para manajer dari Kopdes KMP begitu ya, beliau kan tidak mengetahui dari mana gitu ya. Kemudian juga sempat ada celetukan beliau entah itu bercanda atau tidak begitu ya, yang mengatakan bahwa Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja, kurang lebih seperti itu. Kemudian ekonomi lemah begitu ya, dan Pak Purbaya mengatakan itu adalah orang-orang yang tidak punya kerjaan. Ya, mohon maaf ya,
sebagai pejabat harusnya tentunya begitu ya, janganlah berkata seperti itu ya Pak ya, karena siapa sih yang tidak mau punya pekerjaan? Namun di sini kan kita ketahui semua banyak sekali PHK ya, banyak sekali PHK dari tahun kemarin sampai tahun ini pun PHK, banyak lapangan pekerjaan yang dijanjikan 19 juta itu nihil hari ini ya, tidak ada lapangan pekerjaan, justru di sini gaji-gaji juga stagnan, namun pajak semakin ditingkatkan. Nah, ini kan begitu ya, pengangguran semakin bertambah begitu. Ya, jadi rakyat ini butuh solusi. Ya, jadi ketika mengatakan kondisi ekonomi lemah ya karena memang rakyat tidak ada pekerjaan. Karena di sini begini, kartu ketiga ini yang mengisyaratkan sesuatu yang berbahaya. Ya,